Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Cakra Sambil Fahmi, saya Graduate Islam. Di sini akan menjawab pertanyaan Widatas dari mata kuliah Filsafat Timur. Yang pertama adalah coba jelaskan kembali poin-poin penting dari setiap pertemuan yang dilaksanakan. Lalu jelaskan juga isi materinya. Baiklah, kita pada poin pertama. Dan pertemuan pertama yang saya dapatkan adalah alam sebagai tempat hidup manusia yang menyatukan dan pada dasarnya sama dengan manusia itu sendiri. Lalu menurut filsafat India, manusia dan alam sama-sama menyatu, namun memiliki masing-masing hukum tersendiri. Dalam Buddhisme mengajarkan manusia tentang penyelamatan terhadap dirinya sendiri. Namun dalam Buddha juga mengajarkan atau memperingati bahaya ego yang bisa menguasai diri manusia. Mungkin itu yang bisa saya dapat dari pertemuan pertama. Lalu ada juga pertemuan kedua. Dan di sini mendapatkan juga pemikiran tentang keagamaan dan tentang kehidupan. Landasan bahwasanya alam dan manusia terdapat asa yang sifatnya abadi dalam dirinya masing-masing. Yaitu atman. Ini merupakan asas dan bahan dan badan di bahan dari badan, dari roh dan badan. Lalu ia sebagai entitas yang tidak dapat dihilangkan dan kekal, sifatnya adalah abadi dan murni, terbebas dari berbagai kotoran. Inilah yang hendak dicapai dalam filsafat Hindu, dan mengembalikan kebaikan tersebut. Lalu adapun di pertemuan ketiga, di sini saya dapat menyimpulkan menekankan manusia untuk hidup filsafat Hindu menekankan manusia hendak dicapai dalam filsafat Hindu, yakni mengabaikan keabadian, menekankan manusia untuk mencapai alam dan untuk mengembalikan ajaran tahu atau juga beda itu adalah tahu itu merupakan suatu yang tidak bisa digambarkan, namun ia bersifat murni atau imanen dan bukan transcendent. Ia juga merupakan kejadian dari alam semesta, jalan hidup makhluk yang bersifat alami. Lalu adapun pertemuan selanjutnya itu
orang telah memperoleh kebijaksanaan, kesempurnaan orang yang secara sadar spiritualnya, orang yang bersih dari kotoran batin berupa dosa, lobha sarakoh, dan moha kegelapan. Adapun di pertemuan selanjutnya, kebebasan yang masih dipengaruhi oleh agama berbagai aliran telah bertoleransi antara pemikiran satu dengan pemikiran yang lainnya. Itu saya dapat dari filsafat. Nah, itu semua ada dari filsafat Hindu, yang pertama tadi ada filsafat India, Buddha, Hindu, terus filsafat Cina juga, dan juga filsafat Taoisme. Lalu kita kembali ke pertanyaan kedua. Di antara semua materi, manakah yang menurut kalian paling relevan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan zaman ini, terutama persoalan filsafat di era sekarang? Menurut saya, teori yang paling relevan saat ini adalah teori yang pemikiran tentang alam. Kenapa saya berpikir seperti ini? Karena sebagai tempat hidup manusia yang menyatu dan pada dasarnya sama dengan manusia itu sendiri. Manusia dan alam menyatu, namun masing-masing mempunyai hukum tersendiri dan juga penyelamatan diri sendiri dengan kekuatan diri sendiri dengan memperingati bahaya ego yang berkuasa lebih pada diri. Ini itu campuran tentang filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme mengajarkan untuk menyelamatkan diri dengan diri manusia sendiri, namun tapi memperingati tentang egonya tersendiri agar tidak merusaknya. Nah, itu sangat relevan untuk saat ini karena kita lihat alam saat ini kacau. Yang pertama dijaga oleh manusia. Akhirnya yang diperingati oleh Buddhisme itu atau oleh Buddha itu adalah menjadi ego kita tersendiri, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ambillah sebuah kertas lalu buat 5 buah titik menggunakan pen atau pensil. Amati setiap titik dengan seksama apakah mereka sama atau berbeda. Bisakah kalian mengukurnya? Berapa mili cm apa kaitannya titik itu dengan yang telah kita pelajari? Oke, di sini saya pakai spidol dan kertas. Berapa dengan titik? Titik 5 1 2 3 4 5. Ini berbeda semua, tidak bisa diukur. Sebenarnya ya tidak bisa diukur karena berbeda, sangat berbeda. Nah, kaitannya titik-titik ini dengan yang telah dipelajari dari setiap pemikiran dan pandangan yang berbeda seperti titik-titik ini sama dengan tentang kehidupan kita, tentang agama, alam, manusia yang memiliki banyak aliran, memberikan kandungan filsafat itu tersendiri. Menurut saya hanya seperti itu sih perbedaannya dari jawaban nomor 3 ini, karena dari ini tidak bisa diukur. Sama dengan kita berbeda dengan yang lain, dan juga kita juga tidak bisa mengukur akan perbedaan tersebut seperti kita terhadap Tuhan. Dari satu titik ke titik lain berbeda. Kita dan dia berbeda, namun memiliki Tuhan yang sama. Namun apakah jarak kita dengan Tuhan itu bisa sama atau tidak?
Dari situ adalah pandangan filsafat. Lalu pertama, nomor keempat filsafat. Apakah kalian setuju penderitaan merupakan salah satu fase untuk mencapai kebahagiaan sejati abadi? Mengapa? Ceritakan pengalaman penderitaan kalian jika memang kalian setuju dengan pertanyaan yang pertama. Saya pertama adalah jawabannya adalah setuju. Karena dalam kehidupan ini tidak ada maksudnya tidak semua berjalan dengan mulus dengan apa yang kita inginkan. Kayak jadi air dari orang kaya nggak bisa. Nah, bahagia dari setiap manusia menjalani kehidupan itu memiliki titik yang berbeda. Tidak ada berjalan mulus seperti jalan aspal. Tol aja kadang bergelombang kan. Pasti ada memiliki kendala. Dari sini kendala tersebut bisa dengan berupa penderitaan yang telah kita lalui. Ya kayak ada kebangkrutan, ada saat kita melakukan pengetikan salah, itu adalah sebuah penderitaan menurut saya. Nah, dari penderitaan ini bisa dari ringan sampai berat ya. Dari tadi menurut saya sih bangkrut itu salah satu penderitaan yang berat. Atau mungkin amit-amit kalau misalnya ada yang sedang sampai cacat fisik seperti itu. Namun biasanya manusia dapat melalui proses-proses yang telah diberikan tersebut. Dari penderitaan tersebut akhirnya mencapai kebahagiaan itu tersendiri. Suka dan duka itu dilewati manusia untuk mencapainya tersebut. Nah, baik secara fisik maupun mentalnya. Menurut saya itu. Lalu ceritakan pengalaman penderitaan kalian jika memang kalian setuju dengan pernyataan pertama. Seperti saya misalnya gini dulu. Saya dulu malas untuk, bukan malas sih, saya tidak mau latihan, saya tidak pernah mau latihan, namun dari latihan itu menyebabkan sebab akibat sendiri kan, yang kadang saat kita rest kadang cedera karena nggak latihan, kalau saat event itu nggak ada latihan sebelumnya. Nah di situ saya akhirnya mulai berlatih lagi. Itu adalah proses yang telah saya lewati seperti itu. Lalu nomor 5 yaitu dapatkah upaya filsafat terutama dari tradisi filsafat timur membantu dalam upaya menghadirkan penyembuhan dari pandemi COVID-19? Jelaskan argumentasi kalian. Menurut saya bisa. Kenapa saya bisa? Dari upaya-upaya filsafat yang saya pahami dari tradisi filsafat timur ini, yang bisa menghadirkan jawaban dari penyakit virus pandemik COVID-19 ini, yaitu dengan cara menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatan diri sendiri, seperti tadi filsafat Hindu, filsafat Buddha itu menyelamatkan diri sendiri. Seperti saat ini kita sedang kalau misalnya kita keluar menggunakan masker, membawa hand sanitizer, lalu social distancing dengan orang lain. Menurut saya itu sih yang bisa dilakukan selama dengan upaya filsafat tersebut yang bisa jawab dengan COVID-19. Itu saat ini kan sangat diterapkan yang seperti itu, menjaga diri sendiri, menjadi diri sendiri, harus bisa dengan diri sendiri, karena imun tubuh kita akan semakin berkembang, dan di situ juga berpengaruh terhadap tadi itu namanya apalagi ya pokoknya tentang itu nanti. Nah, dari kebijakan tersebut kan udah dari WHO ya, yaitu seperti kebijakan herd immunity udah membatasi
si pandemi COVID-19. Dari contoh tersebut yaitu vaksinasi, itu juga berasal dari pemikiran-pemikiran para ilmuwan. Oke, maaf tadi sedikit teman-teman. Mungkin itu saja dari yang saya bisa sampaikan dari jawaban ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena bahasanya kurang baik dan terbata-bata sambil baca sedikit kayak kisi-kisinya apa yang diambil. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.